Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kita bisa nolak makan kentang rebus, tapi kalau udah jadi kentang goreng, wah susah banget buat berhenti. Hari ini kita bakal bongkar sains di balik rasa ngidam yang kadang terasa misterius banget itu. Yuk kita mulai dari cerita Jocelyn Bradley. Kalimatnya ini, saya berselingkuh dengan makanan. Mungkin kedengarannya familiar ya buat sebagian dari kita. Ini menggambarkan sebuah hubungan yang penuh gairah yang kadang rasanya nggak bisa kita kendalikan sama sekali. Nah, ini dia nih misteri utamanya. Pertanyaan yang bakal kita coba jawab bareng-bareng, kenapa sih rasa ngidam kita itu bisa begitu spesifik, begitu kuat, dan kadang sama sekali nggak masuk akal? Oke, penjelasan yang paling umum biasanya langsung nunjuk ke satu pihak, industri makanan. Dan ya, ada alasan kuat di baliknya. Selama puluhan tahun, mereka udah menyempurnakan resep rahasia mereka. Kombinasi maut dari garam, gula, dan lemak. Semuanya dirancang dengan presisi tinggi biar kita susah banget buat bilang cukup. Dan yang menarik banget, salah satu ciri utama kecanduan itu adalah seberapa cepat suatu zat bisa sampai ke otak. Ini kan jadi ngasih makna baru buat istilah makanan cepat saji ya. Bukan cuma cepat disajikan, tapi juga cepat nendang ke otak. Kedengarannya masuk akal banget kan? Seolah-olah semuanya jadi jelas. Otak kita seakan-akan dibajak sama produk-produk yang dirancang dengan sempurna, yang akhirnya menciptakan perilaku yang sulit banget kita hentikan. Tapi, gimana kalau saya bilang, cerita pembajakan otak itu sebenarnya belum lengkap. Ada satu bagian puzzle yang sangat besar dan hilang dari sana. Oke, coba kita pikirin deh. Logikanya kan gini, kalau makanan itu adiktif, seperti narkoba, harusnya para ilmuwan bisa dong nemuin satu sirkuit kecanduan yang spesifik di otak kita. Nah, pencarian sirkuit inilah yang justru membawa kita ke penemuan yang revolusioner. Ternyata, setelah riset selama 100 tahun, para ilmuwan itu nggak pernah nemuin sidik jari biologis yang konsisten untuk satu emosi pun. Nggak ada sirkuit marah atau sirkuit sedih yang spesifik di otak. Nggak ada sama sekali. Dan hal yang sama persis berlaku buat kecanduan. Intinya, nggak ada tuh yang namanya tombol kecanduan tunggal di otak kita yang bisa seenaknya ditekan sama industri makanan. Jadi, kalau kita nggak cuma dibajak, terus apa dong yang sebenarnya terjadi? Nah, jawabannya ini bakal mengubah cara kita melihat segalanya. Ini poin yang paling penting ya, otak kita itu bukan organ yang pasif yang cuma nunggu rangsangan terus bereaksi, sama sekali bukan. Tugas utama otak kita itu justru aktif memprediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tujuannya biar kita tetap hidup dan sehat. Proses prediksi ini namanya interosepsi. Anggap aja otak kita itu manajer keuangan buat anggaran tubuh kita. Dia terus-menerus ngecek saldo energi. Tidur yang cukup itu setoran besar. Stres seharian, itu penarikan besar-besaran. Otak terus memantau ini semua. Lalu, gimana otak ngasih arti ke semua sinyal dari tubuh itu? Nah, dia pakai yang namanya konsep. Ini semacam alat mental yang kita pelajari seumur hidup. Contohnya, sensasi jantung berdebar. Kalau kita lagi ketemu teman lama, otak pakai konsep gembira. Tapi kalau sensasinya sama persis di gang gelap, otak bakal pakai konsep takut. Jadi, begini prosesnya. Pertama, otak memprediksi kalau anggaran tubuh kita mulai menipis. Kedua, dia mencari konsep yang paling pas dari pengalamannya, misalnya konsep ingin makan kue. Ketiga, konsep itu dipakai buat ngasih makna ke sensasi fisik kita, misalnya rasa lemas atau energi rendah. Dan yang terakhir, boom, kita pun mengalami rasa ngidam. Jadi, ini bukan reaksi otomatis, tapi sebuah konstruksi, tebakan terbaik otak kita saat itu. Artinya, kekuatan sesungguhnya dari industri makanan itu bukan karena mereka menekan tombol kecanduan purba di otak kita, tapi karena mereka berhasil mengajari otak kita yang super prediktif ini untuk membangun pengalaman ngidam yang kuat terhadap produk-produk mereka. Nah, kabar baiknya adalah pemahaman baru ini nggak cuma ngejelasin masalahnya, tapi juga nunjukin kita jalan keluarnya. Ini nih bagian yang paling memberdayakan. Kalau otak kita itu belajar untuk menciptakan rasa ngidam, itu artinya dia juga bisa dong belajar hal yang baru, cara yang berbeda. Tentu bisa, kita punya kendali lebih besar dari yang kita kira. Ada dua cara utama buat ngambil alih kendali. Pertama, kelola anggaran tubuh kita. Pastikan kita cukup tidur, makan bergizi, dan olahraga. Kalau anggaran kita seimbang, otak jadi lebih tenang, dan nggak perlu bikin prediksi panik seperti butuh gula sekarang. Kedua, kita bisa bangun konsep-konsep baru. Daripada cuma ngerasa stres, coba deh kenali lebih detail. Apa ini cemas?
lelah, atau bosan. Semakin spesifik kita menamai perasaan kita, semakin banyak pilihan yang dimiliki otak selain cuma lari ke makanan. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan cuma soal makanan, ini adalah tantangan buat kita semua. Kalau ternyata rasa ngidam itu adalah hasil konstruksi otak kita, kira-kira apa lagi ya dalam pengalaman kita sehari-hari yang sebetulnya juga merupakan ciptaan dari otak kita yang luar biasa ini?